Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Linda Anggita dan Ulfi Fauziah dari program studi pendidikan matematika akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi peserta didik dan pendidik. Pengertian pendidik. 1. Pendidik didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa dibayangkan oleh anak dalam diri pendidiknya. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2 menyebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jenis-jenis pendidik. Pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai kedewasaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama pendidik karena keharusan atas kewajaran kehidupan, sedangkan yang kedua adalah pendidik karena diserahi tugas untuk mendidik anak. Pendidik pertama yaitu orang tua, ayah, dan ibu. Pendidik kedua ialah pendidik sebagai suatu profesi yang karena jabatannya ia harus mendidik anak. Misalnya guru di sekolah TK sampai SMA, pembimbing pada kelompok belajar atau playgroup, para pembimbing di lembaga pemeliharaan anak yatim piatu, dan sebagainya. Ciri-ciri pendidik. A. Adanya kewibawaan. B. Mengenal anak didik. C. Membantu anak didik. Adanya kewibawaan. Kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui suatu kebenaran dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Dengan demikian, kewibawaan seorang pendidik akan diakui apabila pendidik mempunyai kelebihan dari anak didiknya, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Mengenal anak didik. Seorang pendidik harus mengenal anak didik secara khusus agar pendidikannya dapat sesuai dengan setiap anak secara perorangan. Hal tersebut dapat dipelajari dari psikologi perkembangan. Setiap anak dalam satu kelas memiliki usia yang tidak jauh berbeda. Sifatnya secara khusus juga berbeda. Untuk itu, seorang pendidik harus mengenal anak didiknya. Membantu anak didik. Seorang pendidik mau membantu anak didiknya, dan bantuan yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan anak didiknya. Setiap anak didik mau menjadi dirinya sendiri, ingin berdiri sendiri, mau bertanggung jawab sendiri, dan ingin menentukan sendiri. Untuk itu, pendidik tidak boleh terlalu memaksakan kehendak, tapi ingat pada keinginan anak didiknya tersebut. Kompetensi pendidik. 1. Kompetensi profesional, yang artinya ia harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik dan metodologinya. Memiliki pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, serta memiliki keterampilan yang vital bagi dirinya untuk memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. 2. Kompetensi personal, yang artinya bahwa ia harus memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi khususnya bagi peserta didik dan umumnya bagi sesama manusia. 3. Kompetensi sosial, yang artinya ia bisa menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap peserta didiknya, sesama guru, pemimpinnya, dan dengan masyarakat luas. Pengertian peserta didik.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut tilmid, jamaknya talamid, yang artinya murid. Menurut Abu Ahmadi, peserta didik merupakan anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, supaya dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan. Ciri-ciri peserta didik: A. Individu yang memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. B. Individu yang sedang berkembang. C. Individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Berikut daftar referensi. Yang pertama, https bujangtoga.blogspot.com/2019/12/pengertianpendidik.html. Yang kedua, https www.silabus.web.id/pengertian peserta didik. Yang ketiga, https artikelp.blogspot.co.id/2016/3/ciri khas pendidik HTML. Yang keempat, http wardonojakarimba.blogspot.com/2012/05/peserta didik kajian filosofis.html. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.